Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang Bab 1, Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat masa Reformasi. Masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang disingkat menjadi PKI, yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat menjadi DITII, yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan yang disingkat menjadi RMS, yang keempat yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang disingkat menjadi PRRI, yang kelima yaitu APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, yang keenam yaitu Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS. Masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945, diantaranya sebagai berikut. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan G30S PKI. Masa Orde Baru. Era baru pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI. Era ini kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Pada masa pemerintahan ini, pembangunan nasional bertumbuh pesat di dalam segala bidang. Pada masa ini juga dibatasinya kebebasan berpolitik, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat. Adapun penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 pada masa Orde Baru yaitu lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara seperti DPR, MPR, DPA, BPK, MA, LSM, partai politik, dan sebagainya. Kebebasan berpolitik dibatasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi, dan sebagainya. Masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi tantangan-tantangan karena dihadapkan kehidupan masyarakat yang bebas. Terdapat dampak negatif seperti munculnya pergaulan bebas, pola berkomunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, dan aksi feodalisme. Maka dari itu, cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next time.